Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crossday. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang bubble energy. Bubble energy. Ada yang bertanya ya, mungkin karena nonton videonya Dr. Aisyah Dahlan ya. Luar biasa sih, saya sering ngikutin memang ceramah beliau yang sangat saintifik ya, membahas dari aspek spiritual dan sennya. Bubble energy itu ya aura ya, gelombang elektromagnetik tubuh kita yang memancar menjadi bubble yang melingkupi tubuh kita. Kadang-kadang kan dalam teknik visualisasi kan sering tuh diajarkan membayangkan berada di dalam balon cahaya, balon energi yang terang, dan sering seperti itu. Nah, tanpa kita bayangkan pun memang tubuh kita itu memancar energi yang membentuk halu mengelilingi ya, seperti yang di foto orang ya. Itulah yang disebut bubble. Nah, jadi kenapa? Dan inilah yang memproteksi kita sebenarnya, memproteksi segala sesuatu agar tidak masuk yang negatifnya, agar tidak masuk mempengaruhi keadaan mental, spiritual dan kondisi kesehatan kita. Nah, tapi di sini bagaimana fungsinya di dalam menyikapi segala hal yang negatif. Contoh kayak perkataan-perkataan negatif tentang kita, fitnah atau apapun, nggak usah dibales, kan begitu kalau dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Apakah memang seperti itu? Ya memang seperti itu. Kenapa ketika kita nggak membalas, dia membalas lagi. Nah, dia mental, balik ke orangnya. Semakin kuat sistem energi kita, sistem magnetik tubuh kita, semakin kuat bubble-nya, dia semakin cepat mentalnya. Dan Oh, jadi yang memang berbalik ke diri kita sendiri itu apabila terkait dengan orang lain dan orang lain itu mempunyai energi yang kuat. Yang kuat dan orangnya nggak merespon. Kan waktu bilang kan ketika engkau salimi dia diam dan dia bersujud, maka habislah kau. Nah, efeknya bila merespon seperti apa? Kita membuka pintu. Buka pintu, dia nggak membal, akhirnya balas-balasan. Kita membuka akses tubuh kita dimasuki hal itu, ya, akhirnya menggerus pikiran dan hati kita, yang kita emosi kan, terjadilah kebocoran energi itu di dalam diri kita. Nah, bubble kita ini udah bocor, kayak keranjang ya. Jadi gampang mengalami distorsi. Nah, yang menyebabkan kebocoran energi sendiri itu sebenarnya Karena kita merespon yang negatif dengan negatif. Iya, ketika ada perasaan jengkel, ya cepat istighfar kan, astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin saya, ya Allah, kuatkan saya. Terlepas kita benar atau salah. Ketika salah pun orang bicarakan kita tentang keburukan kita tidak layak dia mental. Apalagi ketika kita benar. Nah, kebocoran itu apakah ada yang permanen atau tidak? Nah, kalau sudah bocor itu kan lebih susah dibersihin. Iya, betul. Iya kan? Kalau kita masuk, karena dia akan memasuki seluruh tubuh kita. Jadi tingkat cahaya bubble kita tuh juga menjadi rendah, magnetiknya juga menjadi rendah. Kayaknya kita sama dengan dia kan. Nah, untuk meningkatkan sendiri daya energi ya, kemudian artinya semakin besar bubble itu juga bisa ya, kayak bisa. Iya, makanya juga kayak ada wali terus kita bersikap tidak sopan kan cepat kualatnya kan nggak berjarak kan antara langit dan bumi kan, para aulia kan, para mursyid kan nggak berjarak. Jadi ketika kita sikap kita nggak punya adab saja, padahal nggak kita bermaksud seperti itu cepat juga baliknya kepada kita. Dan itulah menjadi proteksi perlindungan kita sih sebenarnya. Kalau nggak ada itu mati kita. Sudah mati pastinya. Nah, ini kan tadi disadari atau tidak. Nah, apa bedanya antara mereka yang memang menyadari kondisi adanya energi seperti itu dengan yang tidak? Apakah berbeda juga untuk Nah, kalau yang menyadari kan lebih gampang dia untuk tidak merespon, karena dia sadar kan. Kalau aku balas nih, aku yang babak belur ini. Apakah
mempengaruhi besar secara energinya itu? Besarnya sih tidak, tapi tingkat cahayanya mungkin menjadi lebih terang karena saudaranya bangkit kan. Bangkit mungkin awal-awalnya masih jengkel dekat api kan, tapi istighfar lama-lama kan terbiasa, teruji ya, akhirnya ya biasa aja. Disitulah membesar nanti energi dari mental bodinya, spiritual bodinya menjadi membesar. Nah kalau kita layan kebocoran itu pasti jadi emotional body kita nanti bocor. Emotional body ini kan berada di antara physical body dan mental body. Jadi yang merusak tubuh kita, merusak hati kita. Akhirnya mengganggu iman kita kan. Jadi kebocoran dari sini banyak dari emotional body kita, pikiran perasaan kita. Tapi nanti justru akan berpotensi juga merusak secara mental. Iya mental, ya karena physical body, emotional body, mental body, spiritual body. Nah dia kan punya akses ke mental, punya akses ke fisik. Dia tidak punya akses ke spiritual. Tapi ketika dia sudah mencemari mental, ya pasti kita cemari ya spiritual, energi spiritualnya sudah pasti tercemar. Nah, adakah yang mempengaruhi area vibrasi, jaraknya antara diri kita, kemudian tadi personal, entah itu personal, entah itu kejadian. Nggak ngaruh jaraknya itu, nggak ngaruh karena dia kenapa nggak ngaruh melalui suara yang paling cepat menembus kita. Karena gelombang suara itu gelombang yang paling panjang dibanding gelombang lainnya ya, gelombang suara itu. Biar dia di Amerika nih, kita denger nih dia mengatakan buruk dan fitnah kita kan, panas kan. Waktu kita nggak lihat dia kan. Karena suara itu yang menembus. Seluruh partikel-partikel energi itu hanya bisa ditembus oleh energi suara. Maka Tuhan berfirman melalui suara. Lihat aja sebenarnya lebih gampang kita lupakan loh, karena teralih dengan penglihatan lain kan. Kita melihat. Tapi kata-kata itu lama dibanding melihat. Tapi nggak mungkin melihat nggak ada suaranya, nggak mungkin dia tidak melakukan sesuatu tanpa mengatakan sesuatu, nggak mungkin, sepaket itu. Nah, kalau manfaatnya sendiri Kak, bubble energy ini selain tadi untuk proteksi kita, adakah juga untuk orang lain yang bisa kita manfaatkan dengan bubble energy? Ya kita bisa untuk healing, untuk melakukan balancing, banyaklah manfaatnya karena ketika bubble energi kita sudah bagus, terang, kuat, dia menjadi medan magnetic energi kita menjadi kuat. Nah sehingga kita bisa mengcover banyak orang, dalam artian kita bisa bisa menaungi banyak orang dengan energi, dengan kapasitas dan kapabilitas energi kita. Kalau energinya lemah ya dia hidup hanya untuk dirinya saja kan. Karena untuk menampung orang lain, memikirkan orang lain, energi dia aja nggak cukup buat diri dia. Apakah ini terkait juga dengan ada istilahnya yang orang yang lebih mudah menyerap energi orang lain? Apakah di situ juga bubble energi itu bocor? Enggak, beda. Karena ada orang yang memang punya fitrahnya, energinya begitu ya. Dia biasa seorang natural healer ya. Dia menyerap, para aulia juga gitu, menyerap energi negatif dunia, diolah di diri beliau terus menyebarkan lagi. Nah sehingga bumi ini tetap berlangsung kan. Maka para aulia itu kan tetap ada di setiap zaman sampai akhir zaman. Aulia-aulia ini yang menjaga kelangsungan, menjadi sebagai pilar jagat itu. Nah dalam skala kecilnya ya kita manusia ada yang begitu, tapi untuk skala lebih kecil lagi, itu lingkungan lebih kecil lagi. Artinya apakah memang bisa dimanfaatkan oleh semua orang seperti itu atau memang orang-orang tertentu? Orang-orang tertentu saja, karena itu faktor genetika kadangnya. Cuma kadang ketika dia tidak mengetahui, dia babak belur. Dia menyerap semua energi, dia sakit, dia nggak ngerti kenapa dia sakit, kenapa dia tumbang, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Jadi memang perlu disadari, perlu dipahami, perlu digali kenapa saya seperti ini ya, gitu kan. Karena saya menggali kenapa kok saya nggak kenapa begitu ya. Kok saya nggak kenapa begitu. Nah, itu kan sebuah pertanyaan buat kita menggali. Nah kalau misalnya seperti itu di mapping, bubble energi yang seperti apakah yang akan tampak? Yang entah waktu warnanya? Bukan hanya sekedar warna, tapi tingkat kecerahannya.
tingkat kecerahannya memang lebih banyak di spiritual ya, energi spiritual, tapi tingkat kecerahannya yang menentukan. Walaupun memang cepat teriris di dia, tapi cepat-cepatnya kan bulanan juga kan. Nah, artinya bubble energy itu juga terkait dengan warna-warna cakra dan aura kan? Iya, karena kan menyerap energi itu kan dari cakra, dari sistem cakra kita. Energi itu diserap, diolah, didaur ulang, dipancarkan, disebarkan gitu kan. Dan itu dari cakra melalui apa sih namanya kalau saya lupa, bio apa tadi? Biosensor. Enggak. Bioplasma. Bioplasma ini adalah cetak biru dari fisik kita. Nah, dia menyerap energi dari alam itu, dan energi dari bumi diserap oleh tubuh bioplasma kita ini. Lalu dia menyalurkan ke tubuh kita ya, salurannya melalui pori-pori ini. Jadi tubuh bioplasmanya, seandainya tubuh bioplasmanya rendah gitu kan, nah itu membahayakan tubuh fisik, karena yang memproteksi tubuh fisik itu kan bioplasma ini kan. Ada tubuh bioelektromagnetik yang menjadi cahaya ya, arus listriknya itu kan satu paket itu. Jadi bioenerginya kan, ada tubuh fisik ini kan tubuh biologinya, tubuh bioplasmanya. Jadi berlapis-lapis 4 tingkatan tubuh. Tubuh pertama itu kan tubuh dense kita, tubuh fisik ini, energi fisik ya, keluar eksternal, energi internalnya energi eterik nih. Ini masih jaraknya masih pendek gitu loh. Jadi ada emotional body itu tadi, energi emosional. Di mental body inilah body bioplasma itu tadi yang keluarnya, dia yang keluarnya. Mental body punya 2 sistem energi, in out, keluar eksternal dan internal, ada 2 dia. Yang punya 2 tuh hanya tubuh fisik dan tubuh mental aja. Dia menghubung ke dunia fisik, ini menghubungkan ke dunia spiritual. Jadi memang ada banyak perbedaan pendapat, kok ada yang bilang 7 ya, karena itu sebenarnya 4 sih. 4 menjadi 7 ya karena ini tadi. Ada yang berlayar, iya diantaranya. Nah, kalau tadi memang terkait dengan warna, kemudian tingkat kecerahan. Nah, sebenarnya kalau yang dominan di materi ataupun spiritual itu mempengaruhi juga tadi kondisi bubble energi kita. Iya, bisa gitu kan. Ada orang yang energi materialnya tinggi secara auranya, tapi dia lahir di waktu momen spiritual. Nah, dia bisa menyerap keadaan-keadaan yang bersifat material ya. Bisa, dan dia tugasnya di situ. Nah, tapi tetap entah dia dominan material maupun spiritual, tetap untuk proteksi dirinya itu cara clearingnya itu dengan seperti tadi. Iya, tetap harus ada. Kalau enggak tumbang karena kita kadang sakit nggak jelas. Banyak teman-teman yang menyatakan dirinya ya sebagai seorang empat, tapi nggak tahu dia itu seperti apa gitu. Nah, dia hanya merasa kan gitu. Dan ini orang-orang yang dengan risiko stres yang sangat tinggi, dan risiko orang berantakan yang sangat tinggi, sensitivitasnya itu. Iya. Nah, mereka lebih sensitif dan lebih rentan stres dan depresi. Itu perlu disadari tadi ya. Karena lebih rentan kacau hidupnya. Atas sesuatu yang bukan dia gitu loh. Karena dia menyerap seluruh energi negatif. Ada satu yang saya kenal, dia menyerap seluruh negatif dalam rumahnya. Dia berantakan di antara saudara yang lain. Saudaranya itu beruntung gitu kan, keburukannya udah diserap sama dia. Tapi kalau dari segi hati dia yang paling dermawan, paling baik. Tapi kenapa dia begitu hidupnya ya karena itu. Cuman dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari, dan tidak mungkin juga saya mengajarinya kan. Jadi bubble energi. Jadi tidak usah kita balas, kita doakan yang terbaik saja gitu kan. Dan kita untuk menyelesaikan diri kita, menangani perasaan kita atas segala apapun yang datang dari pikiran dan perasaan orang lain, cukup kita beristighfar saja. Beristighfar, astagfirullahaladzim. Saya lebih senang dengan menyentuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan saya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Itu bagian kita memproteksi diri kita, bukan untuk mereka, bukan untuk orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri.
Karena apa? Ketika kita persilakan itu masuk gitu kan, kita mengalami distorsi energi ya, secara mental, pikiran, perasaan, nanti yang kena anak-anak kita kan, ya kan? Hanya nggak mungkin marah ke sana, marahnya ke anggota rumah kan. Nah, jadi tidak usah, biarkan saja dan kita serahkan semua urusan kepada Tuhan, karena kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang lain. Ketika kita tidak perlu kita jelaskan kepada orang terdekat kita, karena mereka tidak kenal kita, dan kita tidak perlu jelaskan kepada orang yang tidak kenal kita, karena mereka tidak percaya juga kan gitu, ya kan. Jadi mari kita kembali berkonsentrasi penuh membangun diri kita sendiri, agar apa ya, agar kita bisa menyikapi semua dengan baik, dengan benar di dalam panduannya selalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus